Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Terus, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya, dari anak kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Supaya mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Kita akan hadir ke firman Tuhan. Haleluya. Nah, anak gampang artinya, ada yang tahu apa itu anak gampang? Saya pikir anak gampang itu anak murahan. Ternyata tidak ya. Anak gampang itu, sekarang saya buka kamus bahasa Indonesia, ternyata anak gampang itu artinya anak haram ya. Coba lihat di internet, pas enggak? Anak gampang itu artinya anak haram. Benar? Benar nggak? Hah? Ya kan? Anak haram. Jadi anak gampang itu artinya anak haram. Kalau anak-anak gampang berarti anak-anak haram, lebih daripada satu. Jadi kenapa saya buat hanya anak? Supaya berfokus kepada pribadi kita masing-masing ya. Nah, anak gampang atau anak haram tidak boleh masuk menjadi jemaat Allah. Sekali lagi, anak gampang atau anak haram tidak boleh masuk menjadi jemaat Allah. Mari kita lihat Ulangan 23 ayat 24. Ulangan 23 ayat 2 sampai dengan 4. 23 ayat 2 sampai dengan 4. Apa katanya di situ? Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Ya. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. 4. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Iya. 5. Sampai di situ. Ya. Jadi nggak boleh masuk menjadi jemaat Tuhan, jemaat Allah. Nah, kenapa tidak boleh?
Kenapa tidak boleh? Ini yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas, siapa ini anak gampang atau anak haram yang dimaksud di sini? Ini yang harus kita pahami, sehingga kenapa tidak boleh masuk sebagai jemaat Allah. Nah, kita sudah banyak belajar tentang syarat atau ketentuan untuk menjadi jemaat Allah. Bahkan sudah berkali-kali saya bahkan ya, berkali-kali. Kalau saudara ada yang ingat enggak? Apa syaratnya? Untuk menjadi umat Tuhan, jemaat Allah? Hah? Masih ingat? Hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan. Ya. Jadi saya juga sudah sering sampaikan, jangan mengira kalau kita sudah beribadah dalam satu gereja, baik juga dalam satu gereja atau sinode, terdaftar dalam satu gereja, lalu serta-merta langsung kita sudah menjadi jemaat Allah. Belum tentu ya, tergantung siapa kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Makanya tadi anak haram atau anak gampang tidak boleh masuk sebagai jemaat Allah. Nah, tadi sudah saya katakan siapa anak gampang atau anak haram yang dimaksud di sini, yaitu anak yang bebas dari ganjaran. Jadi anak gampang atau anak haram yang dimaksud tadi di situ adalah anak yang bebas dari ganjaran. Itu bisa kita lihat di ayat 8-nya, dari ayat tema tadi, ayat 8. Apa dikatakan di ayat 8? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Iya. Tetapi jikalau kamu bebas dari apa? Bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Jadi yang dimaksud tadi di situ, anak gampang adalah anak yang bebas dari ganjaran. Ya. Bebas dari ganjaran. Nah, bebas dari ganjaran yang dimaksud di sini adalah bebas dari hajaran. Sekali lagi perhatikan, bebas dari ganjaran yang dimaksud di ayat 8 tadi adalah bebas dari hajaran. Perhatikan ayat 6 sampai dengan 7. Bebas dari hajaran. Apa dikatakan di situ ayat 6 7? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, perlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayah yang dimaksud di sini Bapa Allah, Tuhan kita, digambarkan sebagai ayah. Haleluya. Jadi sudah lengkap tadi. Siapakah anak gampang atau anak haram yang dimaksud tadi di situ? Siapa? Anak yang bebas dari ganjaran. Bebas dari ganjaran yang dimaksud di sini tadi adalah bebas dari hajaran. Hajaran yang dimaksud di sini bukan
bukanlah hajaran tanda kutip, yaitu penganiayaan. Jangan sampai salah paham. Makanya ini pentingnya kita menafsir ini harus hati-hati, pelan-pelan, supaya jangan sampai salah paham, salah pengertian, salah tafsir. Ya. Hajaran yang dimaksud di sini bukanlah hajaran tanda kutip, yaitu penganiaya atau menganiaya, bukan. Hajaran yang dimaksud di sini adalah hajaran bukti mengasihi atau bukti kasih Bapa kepada anak. Ya. Jadi jangan selalu berpandangan atau punya pemikiran pengertian tentang hajaran itu negatif. Selalu berpengertian, berpemahaman bahwa hajaran itu menganiaya, tidak. Ya. Amin. Hajaran bukti mengasihi atau bukti kasih Bapa kepada anak. Coba lihat ayat 5-6-nya. Dan sesudah, apa katanya? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Kalimat tadi apa katanya? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya. Jadi ajaran yang dimaksud tadi adalah ajaran bukti mengasihi atau bukti kasih Bapa kepada anak, yaitu didikan. Jadi didikan itu bisa hajaran. Hajaran itu juga bisa menjadi sebuah didikan untuk mendidik. Jadi dihajar itu bukan karena mau diapa-apain, bukan. Dihajar itu bukan karena benci. Memang ada hajaran yang bersifat karena benci, tapi ini hajaran yang dimaksud di sini adalah ajaran yang bersifat kasih, mendidik. Ya. Haleluya. Sebagai anak Allah, saudara dan saya, ya, saudara dan saya harus mau dididik dan dihajar Allah. Dididik dan dihajar Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan jadi anak gampang. Jangan jadi anak gampang, jangan jadi anak haram. Maksudnya supaya kita benar-benar menjadi anak Allah yang kudus. Kan itu ada tadi kata kudus kan? Di ayat berapa tadi? Ada kata kudus tadi? Enggak. Ayat 10 kan? Iya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Jadi haram maksudnya di situ tidak kudus. Ya. Jadi anak haram maksudnya
anak yang tidak mau hidup dalam kekudusan. Kenapa nggak kudus? Karena nggak mau dididik, nggak mau dihajar melalui didikan. Sebagai anak, ya sebagai anak harus mau diajar, harus mau dihajar, dididik. Itu anak, bukan menghajar dan mendidik Bapak. Haleluya. Iya. Jadi ini bicara hubungan Bapak dengan anak. Seorang bapak yang baik itu, seorang bapak yang benar itu akan mengajar, mendidik anaknya. Haleluya. Makanya sebagai anak harus apa tadi? Sebagai anak bagaimana? Harus taat. Ya kan saya bilang kan, ya harus taat kepada Bapak. Harus taat kepada Allah yang menghajar dan mendidik kita. Ya kalau dalam penggembalaan sebagai perpanjangan tangan Allah, ya gembala, Bapak rohani. Nah ini kalau kita bahas ini memang ini dalam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Tapi hanya orang-orang yang memang punya hati anak yang bisa menerima, yang mau mentaati ini. Makanya dalam penggembalaan itu, kalau kita membawa-bawa usia secara lahiriah, ini udah repot. Haleluya. Karena ini bicara anak secara rohani. Minggu lalu kan kita belajar tentang kisah Ayub yang menganggarkan usianya yang lebih tua daripada sahabatnya, yang mencoba untuk menasehatinya. Akhirnya dia nggak sadar bahwa Tuhan sedang memakai sahabatnya itu untuk menasehati dia. Haleluya. Nangkap kira-kira? Jadi misalnya setua apapun, misalnya jemaat kita ada di tempat ini, misalnya usia saya 40 tahun, misalnya ada jemaat yang 80 tahun, dia tetap sebagai anak saya secara rohani, dan dia harus taat, bukan saya yang taat. Tapi kalau dibawa-bawa usia lahiriah, maka yang usia yang lebih tua daripada saya akan sulit taat. Ini apa yang kita pelajari hari ini buat saudara yang masih muda juga, ini anak-anak muda ke depannya. Nggak mungkin juga selamanya di sini, bisa-bisa aja nanti ada yang di mana-mana ini kan, tergembala di mana-mana. Di sini sudah diajar dengan benar. Siapa tahu tiba-tiba nanti digembalakan orang yang lebih muda darimu. Gak boleh bersikap, ya, oh kau harus hormati aku, masa aku yang taat sama kau. Kau masih muda, enggak. Saudara tetap sebagai anak dalam penggembalaan, bukan sebagai
bukan sebagai bapak. Ini aturan firman, aturan dari surga, aturan dari Tuhan. Maka saya buat kemarin di beranda saya ada terakhir yang saya posting itu, seringkali kita melanggar hukum-hukum, peraturan-peraturan Tuhan yang sudah ditentukan di dalam Alkitab. Hanya karena apa? Ya banyak hal, bisa karena pujian, karena kehormatan, ya kan? Karena menjaga hati. Haleluya. Akhirnya yang diikuti apa? Hukum dan aturan manusia. Yang menyenangkan hati manusia. Jadi hukum aturan Tuhan jadi diabaikan. Di dalam penggembalaan itu banyak terjadi. Ketika gembala yang lebih muda menegur jemaat yang lebih tua, biasanya akan membela jemaat yang lebih tua. Salah. Itu kalau tidak mengerti hukum dan peraturan Tuhan. Banyak gereja nggak ngerti, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya tanpa disadari dimasukkan hukum-hukum duniawi, ya, yang memang sepertinya secara jasmani lahiriah baik. Ya. Memang firman Tuhan berkata yang muda harus menghormati yang tua, itu benar. Tapi itu dalam kehidupan apa? Seharian, bukan dalam konsep dalam penggembalaan, enggak. Dalam hubungan bapak rohani dengan anak rohani, enggak. Itu jangan sampai salah paham. Makanya selalu saya katakan dalam memahami Alkitab, firman Tuhan, Injil, kita harus mengerti menempatkannya di mana. Sampai di sini. Makanya saya bilang ada banyak gembala gereja menjadi ceroboh karena ada yang lebih tua di situ dianggap dituakan, maka ditakdiskan dianggap jadi penasehat gembala. Bayangin anak rohani jadi penasehat bapak, kan begitu jadinya kira-kira ya. Kenapa ini kira-kira ini? Halo. Memang gak heran kenapa Alkitab mengatakan bahwa apa yang sudah tertulis dalam Alkitab itu harus ditafsir dengan roh. Memang kalau nggak dengan roh kita memahami firman ini, nggak dengan roh kita mengerti, bisa melenceng tanpa kita sadari. Haleluya. Jadi sebagai anak Allah, saudara dan saya harus mau dididik dan diajar Allah supaya jangan jadi anak gampang, supaya saudara dan saya jangan jadi anak haram, supaya jadi anak yang kudus di hadapannya. Katakan amin. Didikan dan hajaran Allah adalah bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya sebagai anak. Dan ini sudah berkali-kali juga saya sampaikan, makanya harus apa? Bagaimana?
kita meresponi didikan dan ajaran Allah itu sebagai Bapa kita, harus merelakan hati. Ya. Jadi harus rela hati kita ini, meski nggak cocok. Aturan-aturan Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu yang sudah ditentukan itu nggak cocok menurut hati kita, sebagai sesuatu didikan dan ajaran bagi kita, harus terima. Harus rela hati. Ayo buka kembali Wahyu 3 ayat 13. Wahyu 3:19. Wahyu 3 ayat 19. Yuk, apa katanya? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Haleluya. Iya. Jadi dihajar, dididik, ditegur, itulah Bapak yang benar. Itulah ayah yang benar. Itulah gembala yang benar. Itulah Bapak rohani yang benar. Harus berani menghajar, menegur. Bukan hanya mendidik, tapi juga harus berani menghajar dan menegur. Itu gembala yang mengasihi. Ya. Jangan menolak. Jadi belajar tentang kasih ini juga harus benar-benar saudara paham. Jangan terlalu dangkal pemahaman kita tentang kasih ini, kasih kepada anak ini, kasih bapak dengan anak, jangan terlalu dangkal kita memahami. Supaya hati kita nggak menolak. Terjadi penolakan, ajaran, teguran dan didikan sebagai bukti kasih seorang bapak kepada anak itu karena terlalu dangkal, terlalu sempit pemahamannya tentang kasih bapak. Masa sih gitu? Iya kan? Masa sih dihajar? Masa sih main tegur-tegur aja? Karena nggak paham. Ketidakpahaman dan pengertiannya yang benar itulah yang membuat bisa juga menolak. Bisa juga karena nggak menerima. Bisa juga karena tidak suka. Tapi apapun itu alasannya, jangan menolak. Jangan menolak didikan itu. Didikan nggak, jangan teguran, jangan menolak. Apalagi didikan. Sebenarnya satu paket nih. Semuanya bersifat mendidik, teguran, ajaran itu semua didikan. Jadi kalau kita juga bicara didikan itu, jangan saudara pikir juga itu hanya bersifat 1 tambah 1, 2, atau mengajari hal-hal yang umum. Menghajar juga, menegur itu sudah didikan, masuk pada bagian didikan. Nangkap nggak kira-kira? Hah? Ini Shanti sama siapa guru nih? Nangkap nggak kira-kira ya? Iya. Jadi mendidik itu pemahamannya jangan sempit. Nah, kenapa orang-orang tua sekarang goblok? Dia pikir kalau sekolah itu benar mendidik, tapi dia pikir hanya mendidik untuk pengetahuan saja. Enggak. 1 tambah 1, 2, 1 kali 1, 2. Siapa nama presiden Sianu? Enggak. Menegur dan menghajar juga adalah bagian mendidik sebenarnya. Tapi hukum di Indonesia sudah merusak.
begini, menegur dan menghajar, sudah dimasukkan dalam kategori penganiayaan, sedikit penganiayaan. Maka anak-anak sekarang, generasi sekarang tidak terdidik dengan benar, rusak kacau balau sekarang. Cuma diminta aja sekarang anak ditegur, kau kenapa begini? Udah ngadu dia pulang sekolah, besok datang orang tuanya. Makanya kita lihat sekarang anak-anak sekarang mentalitasnya bagaimana kacau dan rusaknya. Cengeng, iya kan? Gak tahu berbuat apa-apa. Iya kan, anak-anak sekarang mana tahu berbuat apa-apa. Kalau gak dituntun, walaupun udah tamat sekolah, kalau gak dituntun, gak bisa berbuat apa-apa. Jadi sampah. Beda dengan zaman-zaman dulu. Dilepas aja udah. Begitu orang tua bilang, kau kalau mau jadi orang terserah katanya. Ya? Makanya dulu bisa merantau nekat-nekat gak bawa uang. Pulang-pulang sudah berhasil sukses. Coba ada sekarang mau dikasih uang pun gak bisa berhasil, gak jadi apa-apa. Bingung dia mau kemana kan ini ya. Bingung dia. Justru apa jadinya kemana dia? Ke mall. Pilih dia jalan-jalan, habis balik lagi. Yuk balik kau katanya. Aku gak tahu aku begini, begono begini, dari uang itu katanya. Karena itu tadi kan. Tadi dikatakan di situ ada harus menghormati Bapak. Bapak sebagai pendidik bagi kita, sebagai penegur dan penghajar. Katanya harus dihormati. Dihormati. Dulu sih galak-galaknya guru, saya jahat-jahatnya guru, dihormati enggak? Dihormati. Dulu kalau jumpa guru mau di mana pun wajib dihormati. Lupa. Dan mana kau? Dari sana. Pulang kita. Coba sekarang jumpa guru, pulang kau. Apaan sih ya? Kau ngatur-ngatur kamu. Dimaki lagi kan? Kalau guru enggak, dia mati. Kita lari. Kalau sekarang ada guru, nggak ada. Iya kan? Dulu ada aturan. Anak sekolah wajib tidur jam 9, wajib. Itu dulu guru patroli. Patroli dulu, guru jangan salah. Itu sebelum jam 9 guru udah patroli kampung-kampung. 3 orang, 4 orang nggak tahu di sini. Kampung-kampung patroli. Jalan udah hujan tuh jalan. Jadi ketahuan, tengok sudah gede-gede kelihatan. Ada anak enggak? Dulu kan televisi jarang. Jadi anak-anak itu nontonnya kemana? Gede jadi kopi. Duduk di situ. Kalau ketahuan dicatat namanya dari jauh. Oh, si bintang masuk sana. Nonton. Besok sekolah kaget kita. Begitu datang, jadi ditunggu di pintu ditunggu sama ini apa namanya? Rollnya panjang itu kan? Kalau nggak salah, lidi yang sudah didandan, dijalin bayangin sakitnya itu setengah mampus. Ditunggu di situ. Oh, udah datang kau ini. Kemana kamu? Mau masuk? Siapa nyuruh kau masuk? Sini kamu. Tahu kan masalahmu? Ya, kita kan bingung. Nggak tahu masalahmu. Sampai tahu kita. Coba dulu, ingat dulu apa salahmu katanya. Nggak tahu. Makin nangis makin diham. Dia sampai tahu salahnya. Sampai tahu kita mengakui salah kita. Begitu kita ingat dia tadi malam aku nonton itu. Ibu lihat kau nonton tadi malam. Bikin disiarin katanya. Dihajar lagi. Nggak boleh masuk sama kau tim bendera, kau angkat kakimu. Selama pelajaran kau nggak boleh kau belajar. Angkat kaki, matamu ke bendera. Coba buat sekarang situ viral. Langsung masuk gurunya ke Polres. Makanya nggak ada yang beres sekarang. Anak kecil sekarang sudah begal. Coba saya bentar-bentar sekarang, anak SMP sudah tahu memperkosa mama
pertama. Dulu itu nggak ada. Iya, itu kasus-kasus di media sosial loh. Ada beberapa kasus itu sini di media sosial. Anak SMP memperkosa mama-mama, coba. Ada lagi anak SMP memperkosa nenek-nenek. Hah? Langsung nggak? Anak SMP jadi tukang begal, coba. Dulu nggak ada anak SMP tukang begal. Anak SMP itu dulu polos-polos. Anak SMA aja dulu nggak ada. Paling aja dulu itu berantem, iya kan? Itu nih. Oh sekarang semua kejahatan dilakukan. Semua bisa dilakukan. Ini udah luar biasa. Kenapa? Itu tadi kan. Gak bisa lagi dihajar, gak bisa lagi ditegur, hanya cukup didik katanya. Udah. Ya guru nggak mau kan ngambil konsekuensi kan? Kampus itu mau bawa anakmu mau jadi apa terserah, pokoknya bagian lakukan ini, pokoknya jajar aja gitu kan. Aman tugas enggak, iya nggak siap ya udah sana kamu. Kalau guru nggak siap, paham, katanya kan? Satu aja nggak siap harus kita. Pulang ini buku kadang-kadang buku ini satu udah menghitam, masa bataknya sebut dong. Apakah mama bapak marah? Enggak. Kau kenapa kau makan pakai sendok katanya? Udah takut kan? Kenapa? Karena udah dihajar di sekolah, di rumah dihajar lagi. Bukan dia bilang, usah bangun enggak. Pasti kau udah diburu kau kena buru kau sisi bilang sisi. Ini nggak tahu sih kalau makan katanya lagi kan? Ya, makanya kau sekolah kau pintar kau usah makan kau guru kau situ guru kau usah makan sini dihajar lagi di rumah. Makanya dulu pintar nggak cengeng, nggak okon kayak sekarang. Apa nggak tahu. Udah nggak tahu apa-apa dikasih tahu mana kan itu lah sekarang. Nah, udah tahu gini, udah tanya. Iya kan? Dulu coba gitu, diusir dari rumah. Masukkan semua kainmu ke tas. Mulai malam ini dapat tengok di rumah ini. Iya kan? Oh sekarang orang tua yang selesai. Ngiri-ngirinya sekarang ya. Melakukan kejahatan lagi. Ngiri. Anak-anak pun sudah tahu mutilasi juga. Anak-anak sudah tahu mutilasi. Kejahatan apa yang nggak bisa dibuat sekarang? Kejahatan plastik bisa dilakukan anak-anak. Ya itu tadi nggak bisa lagi ditegur, dihajar. Nggak ada lagi didikan yang bersifat menegur dan menghajar, nggak bisa karena undang-undang. Dulu masih bisa ditendang. Ya ditendang sampai terlempar ke mana? Saya ditendang itu sama guru itu sampai tercampak itu bukan sekali dua kali. Kami dulu punya guru itu gagal dari AKB, dulu masih AKB kan. Bayangin badannya tinggi, masih ingat saya itu pada Manado itu dia ada guru saya di Facebook. Mereka Manado tinggi tegap, gagal dari AKB, akhirnya dia lama jadi guru olahraga, guru penjas. Jadi badannya tegap. Dia pagi dia pakai kacamata hitam keren. Dia udah pikir bang dia gitu. Siapa yang telat bukan pakai tangan, kakinya diangkat dia lurus, no? Tuh katanya ke punggung tercampak kemarin, dan ngomong nanti di paret itu ada yang pelipisnya ini robek kena sisi paret. Tapi memang berhasil bapak ibu. Untuk satu angkatan saya itu ada beberapa orang yang jadi perwira. Belum lagi yang jadi cabai ya. Ada banyak yang jadi PNS juga. Jadi kalau dihitung dari angkatan saya itu hampir tidak ada yang tidak berhasil dari sekian puluh kan. Begitu terus dari angkatan berikutnya. Kalau sekarang lulus 200 orang, bisa nanti 200-nya pengangguran.
kerja. Kalau dulu udah, bayangin kami begitu tamat aja dari SMA, satu angkatan saya. Hah? Itu ada yang jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Yang satu angkatan saya mah hampir tidak ada yang pabrik, nggak ada. Karena memang didikan itu yang luar biasa. Makanya Tuhan juga kenapa didikan Tuhan itu keras? Menegur dan menghajar. Kita sudah belajar. Tuhan tidak hanya mendidik kita lewat firman pengajaran, enggak Bapak Ibu. Tapi Dia juga akan mendidik kita lewat teguran, hajaran. Apa itu? Bisa dari sakit penyakit. Maka ada penyakit teguran. Segitu kerasnya. Tergantung sakit apa dibuat. Makanya berkepekaan. Bisa lewat kebangunan. Bisa lewat kecelakaan dan sebagainya. Tuhan menegur dan mengajar kita. Dipukul kita lewat sakit penyakit, lewat kegagalan dan sebagainya. Tapi kita kadang manusia ini nggak terima. Dididik aja dengan firman bisa hatinya nggak terima, iya kan? Banyak. Apalagi dihajar, ditegur, makin nggak terima. Karena itu tadi yang selalu saya sampaikan terus, kesalahpahaman pengertian akan kasih Allah Bapa itu. Yang selalu bicara bahwa kasih itu bicara pengampunan, hanya pengampunan. Bentuk kasih itu selalu disampaikan bentuk pengampunan. Tuhan kita kasih mengampuni, itu terus. Akhirnya kita termindset dalam pemikiran kita, pemahaman kita akan kasih itu ya sebatas itu. Padahal tidak. Bentuk daripada kasih itu bisa bersifat mendidik, menegur, dan menghajar. Saya dulu seperti itu juga salah pengertian, salah pemahaman akan kasih Allah Bapa. Setelah belajar Alkitab firman Tuhan baru saya sadar mengerti. Ternyata bukan hanya bersifat pengampunan, kasih, tapi juga mendidik, menegur dan mengajar. Tapi jangan sampai ke tahap penganiayaan ya. Jangan ya. Jangan kayak abang saya, salah memahami. Dihajar, udah dihajar itu syaratnya, udah nadanya dihajar, wah, sampai hari ini ditumpu, gitu ya. Tidak ada kemarin nangis sudah jangan. Nah, maka abang ditumpu, salah paham. Kata hajar itu bukan begitu ya. Haleluya. Bisa juga bersifat peraturan-peraturan yang keras. Jadi jangan menolak didikan Allah, baik itu yang bersifat mengajar. Ayat 5 ayat 17. Ayat 5 ayat 17. Apa katanya? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang berdoa. Apa katanya? Berarti ditegur itu berbagi. Kenapa berbahagia? Nyatanya kan nggak berbahagia, sakit hati. Hah? Ayo sebelum bacakan semua, jangan dibacakan
disebut berbahagia? Nah, kalau saudara bisa jawab, maka mulai hari ini seterusnya sampai besok, ketika saya tegur dengan ayat firman Tuhan, dengan cara ngomong, nggak ada lagi istilah sakit hati. Ayo, kenapa? Kenapa disebut berbahagia? Hah? Ayo, ini harus ngerti. Kenapa? Kenapa disebut berbahagia? Ditegur katanya berbahagia, coba. Padahal kita kalau ditegur sakit justru nggak bahagia kan? Tapi firman Tuhan bilang ditegur bahagia. Apa ada maksudnya ini? Kok malah berbahagia? Hah? Ayo, kenapa berbahagia ditegur Bang Mos? Kenapa? Supaya nggak jadi-jadi. Enggak, tadi kejaran itu termasuk teguran, didikan. Nah, berarti diganjar itu atau ditegur, dihajar, dididik itu katanya berbahagia. Nah, kenapa berbahagia? Dikatanya berbahagia, nyatanya orang-orang sakit hati kalau ditegur. Tapi kata kita berbahagia. Kenapa nih? Nyatanya kan berbanding terbalik kan ya, kalau tegur ada yang nangis kan? Tegur nangis. Ayo, kita bilang berbahagia. Kalau saudara mengerti apa itu maksudnya, kenapa disebut berbahagia, maka saya bilang tadi, mulai hari ini besok, setiap saudara setegur, saudara bahagia. Yes, haleluya. Keselamatan, kebaikan. Karena kalau dibiarkan, saudara rusak, dan kerusakan itulah yang membuat saudara tidak bahagia. Salam. Iya kan? Jadi teguran itu, hajaran itu untuk membuat kita bahagia. Kenapa? Kita lepas dari bahaya. Kesalahan itu bisa mengakibatkan bahaya. Jadi kalau nggak ditegur, terulang lagi dia bahaya, repot. Kita nggak bahagia. Konsekuensi dari kesalahan yang tidak ditegur mengakibatkan kita nggak bahagia, stres, pusing. Betul nggak? Iya. Itu maksudnya, makanya bahagia. Semakin sering kita ditegur, maka kita semakin berbahagia. Karena tahu kita di mana letak kesalahan kita, melalui teguran, lalu kita bisa diperbaiki. Itu loh. Makanya relakanlah hatimu. Lanjut. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang kuasa. Jangan ditolak. Jangan ditolak didikan Tuhan itu. Melalui firman, melalui sakit penyakit, melalui apapun itu. Jangan bilang, aku gak terima, aku juga berat kali pergumulan ini. Harus terima. Makanya diperbaiki. Amsal 3 ayat 11-12. Ayo. Amsal 3 ayat 11-12. Ayo satu orang. Ayo yang kaum wanita. Kaum wanita yang bisa paling cengkak. Ayo baca yang keras. Sama-sama kaum wanita. Firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena itu memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kembali lagi dikatakan tanda sayang. Iya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Lalap firman itu, lalap.
Itu maksudnya. Haleluya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tanda kasih dan tanda sayang. Didikan, teguran, ajaran itu bukan karena benci atau rasa tidak suka. Walaupun memang ada teguran yang mengandung kebencian dan tidak suka, ada. Tapi itu bisa kelihatan loh. Bisa kelihatan dari nada bahasa, dari mimik wajah yang menegur dan yang mengajar kita atau yang mendidik kita, bisa apa itu? Ada bibit kebencian dalam hati, bisa. Tapi ini bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Ini yang bersifat kasih dan sayang. Bisa nggak menegur karena benci? Bisa. Bisa mengajar karena benci? Oh, sangat bisa. Jadi kita harus peka, ya. Jadi kalau Allah masih menegur, kalau Bapa masih menegur, mengajar dan mendidik saudara dan saya, itu tandanya Allah masih mengasihi saudara dan sayang kepada saudara dan saya sebagai anak. Kalau Allah tidak lagi menegur, kalau Allah tidak lagi mengajar dan mendidik saudara dan saya, berarti saudara dan saya sudah tidak lagi dianggap sebagai anak. Hati-hati loh. Kayak pasal bubit. Kan gitu ya juga banyak orang tua kan, dididik anaknya, diajar dan sebagainya, nggak nurut-nurut, kamu udah nama pulang kau situ. Ya, kalau dalam orang Batak dibilang tutup ngomong, katanya udah bahaya. Apalagi sempat orang bertanya, ayah anakmu doang, anak gue, katanya udah susah. Begitu Tuhan. Kalau sudah tidak dianggap lagi sebagai anak Allah, sama Allah, berarti anak siapa? Kalau Tuhan sudah tidak lagi menganggap kita sebagai anak, berarti kita menjadi anak siapa? Anak ini sudah. Ya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 10 ayo. Ayo, 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 10. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Maka barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa. Dosa itu bisa bersifat pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Dari semulanya, beginilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sehingga
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berbuat kebenaran maksudnya, ngerti kan? Berbuat di dalam firman, bertindak hidup di dalam firman itu. Jadi kalau nggak mau lagi hidup di dalam firman, di dalam ajaran Tuhan, didikan Tuhan, ya anak iblis. Haleluya. Kalau di dalam Yohanes 8 ayat 44 apa katanya? Yohanes 8 ayat 44. Ayo. Apa katanya? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Iya. Haleluya. Jadi nggak semua manusia itu anak Allah. Memang awalnya anak Allah, tapi dalam perjalanan hidup kita bisa menjadi anak iblis. Kalau nggak dalam kebenaran, ya anak iblis. Tidak mau lagi patuh kepada Bapa, kepada Allah. Dididik, diajar, ditegur, nggak mau, ya jadi anak iblis. Ya kalau sudah anak iblis, ya mana kita tahu perilakunya bagaimana, kecenderungannya berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nggak mau berbuat yang benar, nyaman dan senang berbuat dosa. Ditegur nggak mau, dididik nggak mau, diajar juga nggak mau. Jadi banyak orang Kristen sekarang hanya karena pergi ke gereja, hanya karena punya gereja, tetap merasa anak Allah. Padahal dari perilakunya, sikap perbuatannya sudah nggak anak Allah lagi, sudah anak iblis. Haleluya, amin. Jadi jangan mau kita jadi anak gampang ya. Jangan mau jadi anak haram, anak yang tidak bisa lagi dihajar, diganjar oleh Tuhan, tidak mau lagi dididik. Ini orang tuanya ini enggak sengaja buat anak itu hidup situ. Haleluya. Ya demikian firman Tuhan.